Oke, eh, hari ini kita membahas risk and resource estimation. Jadi sebetulnya guidance yang dipakai itu ada di ini ya. Jadi buku ini nih, bentar ya. Ausim ya, ini yang tahun 2014 kalau saya tidak salah. Ya, ini bisa di-download ya, bisa di-download dan apa namanya? Jadi istilahnya itu ini sudah merupakan salah satu dokumen yang banyak digunakan dan sampai sekarang juga. Ini bisa tiap tahun diupdate, per 2 tahun itu diupdate tergantung dari finding-finding yang ditemukan ya. Nah, yang kita bahas itu pada chapter 7-nya ya, chapter 7-nya, dan di dalam itu tadi dari beberapa, jadi kayak semacam tulisan, semacam report ya, semacam report yang apa namanya, untuk yang saya hanya sampai 1, 2, 3, jadi sampai ke scenario thinking. Sementara yang bawah, yang reserve and basic geology itu sudah merupakan studi case ya, studi kasus. Jadi saya balik lagi ke sini. Oke. Jadi di buku tadi itu menjelaskan hampir semua proses ya, dari mulai bagaimana geologi dikembangkan dan seterusnya gitu ya. Saya nggak tahu nanti ini tesisnya mau pada kemana ya, karena Mbak Adisa itu sebelumnya dibimbing oleh almarhum, kemudian saya diminta meneruskan, jadi saya juga sudah setengah jalan. Kayak tadi ada beberapa poin yang sudah selesai, yang kemudian baru saya luruskan setelah tadi di sesi akhir ya, bahwa sebetulnya yang dia lakukan itu adalah manajemen reklamasi, bagaimana reklamasi itu dilakukan dengan dasar dari erosivitas ya, yaitu pada pasca tambang. Oke. Nah, ketika kita bicara the ore reserve estimation, jadi buku tadi itu menjelaskan dari posisi awal, dari tahap eksplorasi ya. Eksplorasi termasuk pengumpulan data ya. Jadi kalau kemarin beberapa materi kan ada kuliah pertama yang di YouTube, itu kan sebetulnya sederhana banget ya. Itu bagaimana mengumpulkan data dari mineral, kemudian di clustering, yaitu kan prosesnya data resource tadi. Kemudian part berikutnya kan kita buat model geologi. Jadi selalu diskusinya apakah kita buat model geologi atau perhitungan dulu. Nah, dalam hal ini jadi ada berbeda model geologi yang di sisi pada bagian ini ya, itu lebih pada geologi bawah permukaannya ya. Jadi kalau kita untuk melihat bentuk dari kalau dari mineral biji, misalkan bentuk dari ore-nya, kalau dari aspek batu bara itu melihat dari sebarannya, tebalannya, apakah di situ ada struktur dan sebagainya. Nah, kemudian kan di kuliah berikutnya yang contoh yang video itu yang dilakukan itu kan sebetulnya penggunaan ini ya, bagaimana Mindscape dari pendekatan statistiknya, jadi statistical analisisnya digunakan ya untuk menentukan hal tersebut. Nah, kemudian pada saat saya memberikan satu contoh model, sebetulnya kita sudah banyak bicara yang di part ini. Itu juga di kuliah sebelumnya kita membahas beberapa poin pendekatan statistik dan seterusnya antara dua part ini. Nah, hari ini kita bahas mengenai risk and sensitivity assessment. Jadi sebetulnya kalau kita bicara model, kita harus bicara sensitivitas. Jadi poinnya di minggu lalu misalkan ketika kita mendapatkan satu arah dari tubuh batuan tersebut, kemudian ada data-data yang kosong, kemudian di situ sebetulnya kita sudah melakukan pendekatan sensitivity ya. Nah, baru yang terakhir itu monitoring di suatu sistem. Jadi ini sudah arah
di proses production ya, ini sudah di tahap eksplorasi. Nah, sekarang ini kita menjembatani antara tahap terakhir dari proses eksplorasi sebelum dia ke eksploitasi. Maka itu harus ada satu kepastian bahwa nanti ada contoh dua, jadi contoh yang diberikan di sini, ya, contoh yang diberikan di bab ini yang saya kasih warna hitam itu tidak saya bahas ya, nanti silahkan dibahas, mungkin itu nanti akan jadi part untuk ujian akhirnya jadi contoh case-nya, tapi nanti biasanya saya kasih paper ya, saya kasih paper, jadi semacam membuat analisa di paper tersebut lebih kepada paper tentang result estimation ya. Ada cukup banyak papernya yang kemudian dari teori-teori yang ada itu, kalau paper itu kan menjelaskan bagaimana kita menghitung estimasi cadangannya, tetapi teori-teorinya kan dibahas sangat singkat di dalam bagian metodologinya. Nah, ini yang kemudian bisa dilihat dari berbagai sumber-sumber lain. Jadi intinya ujian akhirnya lebih bersifat kepada analisa ya, pada assessment gitu. Oke. Nah, ketika kita bicara kita ini bicara resiko ya. Kita bicara resiko, kenapa misalkan kok kita memerlukan analisa resiko ya, resiko sendiri di dalam hal ini. Mungkin kalau kita selalu bicara di teori kebencanaan, kita menyebutkan resiko sebagai sesuatu untuk mengurangi kebencanaan ya. Bencana itu resiko dihitung sebagai resiko itu upaya penanggulangan bencana dilakukan dan melakukan upaya-upaya resiko pengurangan resiko bencana. Nah, dalam hal ini ya, di dalam risk and effectiveness ini sebetulnya lebih kepada due diligence proses ya. Jadi ini sudah semacam audit ya. Jadi kalau di dalam aspek ekonomi ini sudah bisa due diligence ya, due diligence. Jadi saya kira PU itu sudah terbiasa Bu ya. Bu Afendi tahu lah, kalau buat gedung itu pasti ada due diligence apa yang memang layak digunakan atau tidak, kira-kira itu. Nah, ini juga di dalam jadi salah satu ya, saya katakan salah satu pendekatan evaluasi risiko itu dengan menggunakan due diligence ya. Itu salah satunya aja, ada beberapa yang lain. Kemudian part berikutnya adalah karena ini kan sebetulnya sekarang jadi siapakah yang melakukan ya? Pertanyaan siapakah melakukan assessment juga ya. Kembali pada poin yang ini, poin yang saya pakai aja. Biar tidak warnanya saya kasih warnanya. Pada saat kita bicara uncertainty ya, uncertainty ini kan ketidakpastian. Dan di dalam geostatistik selalu bicara uncertainty. Bisa uncertainty, jadi ketidakpastian. Kita sudah bicara levelnya berapa dan seterusnya ya. Dan yang sekarang kita lihat adalah kan data tersebut di bagian pertama sudah kita masukkan ke dalam model, ke dalam model dan seterusnya. Sekarang kita menilai, saat ini kita menilai ya, dari seluruh data geologi yang sudah kita masukkan ke dalam model ya, kita masukkan ke model, apakah masih ada ketidakpastian ya, ketidakpastian. Jadi kita evaluasi output dari model. Kalau sebelumnya yang kita lakukan adalah memfilter ataupun kita melakukan analisa data geostatistik sebelum masuk ke dalam model. Nah, kalau dalam proses ini, setelah semua proses tersebut selesai, setelah model tersebut selesai, setelah estimasi cadangannya keluar, kita melakukan evaluasi kembali. Jadi proses evaluasi ini tidak hanya satu kali ya. Proses yang pertama itu adalah pada proses pemilihan datanya. Proses yang kedua kita menyusun database-nya. Proses ketiga kita memilih modelnya. Proses keempat kita mengevaluasi modelnya. Dan ini proses terakhir. Proses terakhir itu adalah memastikan bahwa ketidakpastiannya itu ataupun error-nya itu sudah terkecil yang kita peroleh. Nah, next-nya, tahapan berikutnya adalah strategi plan-nya. Jadi setelah cadangannya tersebut ada, sudah terbukti, sudah tereka, maka kemudian
sudah terukur, maka kemudian bagaimana kita melakukan mekanisme penambangan. Jadi ini kita sudah pada bagian yang paling hilir dari proses pemodelan. Jadi ini sudah bagian estimasi cadangan, estimasi sumber daya menuju ke eksplorasi. Oke. Makanya untuk yang bagian bawah, non-technical risk and their impact di industri itu tidak saya bahas. Jadi misalnya ketika ada proses penambangan, ada aspek sosial, ada aspek ya masyarakat sekitar tambang, dan seterusnya gitu. Misalkan kemarin teman-teman Pertamina waktu diskusi dengan tentang ESG, misalkan social responsibility, mereka menyebutkan bahwa kami setiap melakukan pemboran, pasti kami selalu melibatkan masyarakat setempat. Nah itu dalam aspek ESG itu belum aspek social responsibility. Ya, itu baru aspek proses pemborannya. Yang disebut nanti impact-nya itu ya, impact-nya itu adalah pada saat dia sudah melakukan eksplorasi, itu terjadi pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Jadi bukan pada proses eksplorasinya dia buat sumur bor, kemudian yang melibatkan masyarakat dan disebut sebagai social impact. Itu bukan social impact-nya. Nah, di dalam non-technical impact itu yang dibicarakan. Jadi kalau nanti kita menuju eksploitasi, seberapa besar sih impact-nya ke masyarakat itu bagian situ. Kemudian yang bawahnya, exposure schedule proactive dan stockpile planning, ini sudah lagi bicara kepada produksi nanti, fase produksi dan seterusnya. Jadi juga kita bahas. Nah ini contoh yang dua, disturb, preserve, and not turn to mine. Ya. Jadi ada beberapa yang tidak kita tambang, tetapi dengan berdasarkan pertimbangan di atas, ujungnya sudah bisa kita tambang. Lalu kemudian bagaimana kepada mine closure ya. Jadi reklamasi pasca tambang yang seperti tadi pagi ya kita dengarkan. Nah, kemudian juga ada salah satu topik yang menarik itu back to basic ya. Geological and mining risk macam itu to resource and reservation project. Jadi di chapter bagian bawah itu menjelaskan resiko-resiko dan isu-isu financing-nya. Nah, ini sekarang menjadi menarik ya, karena di POJK 5, saya lupa nomornya, tentang green financing, itu pembiayaan untuk tambang batu bara itu sudah tidak lagi merupakan green project. Jadi tahun 2022, tahun 2018 pernah muncul green coal mining ya. Jadi menambang batu bara tapi masih melakukan aspek green. Dan kemudian dari konsep itu, dari aspek finansialnya, itu bisa dibiayai setiap proses penambang batu bara. Nah, 2022 kemarin di bulan Januari, POJK, Otoritas Jasa Keuangan, sudah menerbitkan bahwa batu bara itu sudah bukan green lagi, dia sudah masuk kategori brown project. Nah, apa jadi isunya apa? Karena kalau dia masuk ke dalam brown project, maka mencari mitra itu menjadi agak sulit ya. Jadi kalau dulu masuk ke bursa efek misalkan tahun 2021 Adaro mau masuk ke bank di Eropa, ke European Investment Bank untuk mencari investor, karena dia mau ekspansi dari itu nggak bisa masuk semua. Ini udah menjadi financial issue ya. Jadi artinya apa? Hanya perusahaan-perusahaan nanti yang punya fiscal capacity yang kuat lah yang bisa melanjutkan penambangannya. Karena kita tahu bahwa penambangan perlu investor ya. Perlu investor ya. Kalau dulu mungkin pernah mendengar siapa? Artis dangdut saking lebihnya duit gitu ya, berinvestasi di batu bara kira-kira gitu. Yang kemudian begitu harga batu bara turun, dia tahu bahwa ternyata batu bara itu ada harganya, kadang naik, kadang untung. Waktu dia beli itu harga sahamnya lagi naik, ya jadi dia beli mahal gitu, begitu turun kan orang pada lepas saham, dia kira itu. Itu yang paling bawah ya. Jadi financial issue di dalam penentuan area tambang tadi. Oke. Nah, lalu seperti apa sih ya? Seperti apa sih kita menentukan dari overview ini? Overview-nya dari risk resource estimation tadi itu ya. Oke, jadi ini adalah risk overview ya. Risk overview ini adalah risiko-risiko apa saja ya yang kita identifikasi, yang kemudian
akan berpengaruh kepada cadangan yang kita hitung. Kira-kira itu ya. Jadi ini adalah Ini adalah resiko-resiko yang muncul pada saat kita ingin menghitung evaluasi cadangan ya. Jadi ada cukup banyak ya. Jadi kalau kita bicara infinite risk number dari sekian banyak itu, yang pertama itu risk mostly downside. Jadi yang kita hitung itu di bawah daripada yang terukur. Gitu. Jadi pilihannya kan kalau kita bicara estimasi itu, kita mencari nilai optimum sebetulnya. Berapa sih nilai optimum? Nilai optimum ini bukan berarti nilai maksimum barang tambang, bukan. Tapi nilai optimum yang bisa kita tambang. Karena apa? Dalam perhitungan bisa saja dia yang kita sampaikan itu high ya, mostly upside atau dia mostly downside. Jadi yang kita cari itu adalah makanya kalau dalam perhitungan ini agak berbeda dengan optimasi pasca tambang, beda. Tapi ini optimasi hitungannya. Jadi yang ideal itu ya, yang paling bagus itu adalah nilai tengah. Makanya kemudian kemarin kita bahas apakah kita pakai median atau kita pakai mean dalam proses perhitungannya. Nah, pilihan-pilihan itu akan terlihat di sini. Ya. Oke. Dan yang paling susah itu kalau jadi pertama, apakah kita tahu bahwa yang kita hitung itu ini semacam pertanyaan, apakah kita akan mengevaluasi bahwa barang tambang yang kita hitung itu jumlahnya di bawah atau jumlahnya di atas, ya. Resiko perhitungan kita, resiko hasil perhitungan kita, resiko evaluasi kita mendapatkan evaluasinya itu barang tambang itu di atas atau di bawah. Yang susah itu yang kita tidak tahu bahwa kita udahlah pokoknya percaya aja pada model sebelumnya. Itu tidak seperti juga ya. Biasanya kalau semakin besar perusahaan tambang itu akan lebih hati-hati dalam menghitung itu tadi. Jadi yang contoh yang sekarang terjadi di Bangka itu, PT Timah nambang kalau harga timahnya lagi naik. Jadi cadangannya baru diambil ketika harga timah lagi naik. Beberapa poin tadi. Tapi ketika harga timah turun, cadangan-cadangan kecilnya itu dia juga nggak ambil. Jadi nanti dia klasifikasikan ada yang high grade, medium grade, sama low grade. Nah, kalau harga timah lagi naik, kalau lagi bagus, yang low grade pun diambil. Tapi kalau harga timah lagi turun, ya, maka dia hanya ambil yang high grade-nya aja. Nah, dalam tambang juga, batu bara juga sebetulnya begitu. Jadi ketika permintaan, dan itu mereka akan punya mapping-nya, apakah dia dengan analisa proximatnya, mana yang tebalnya, dan seterusnya, kira-kira begitu. Nah, yang menarik sebetulnya di perminyakan. Jadi sudah mulai studi-studi CCS dan CCUS ini, itu sudah ada sekarang, sudah banyak mulai investor yang makanya kemudian Pertamina sudah mulai mengarah ke sana juga ya. CCS dan CCUS itu yang sedang coba dikembangkan sebagai core bisnisnya. Yang menarik sebetulnya ternyata Pertamina juga punya PPI, punya Pertamina untuk listrik. Jadi energi ini sekarang menjadi isu yang global dan green energy itu menjadi hal yang sangat menarik. Oke. Dari kondisi yang seperti ini, ya dari kondisi yang seperti atas ini, kemudian kita harus memahami risiko perhitungannya tadi. Kita sebut sebagai risiko ya. Yang pertama, ya kita tidak dapat menghitung secara akurat ya, teorinya. Yang kedua, kita bisa menghitung antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi, di sini tebal atau cadangannya besar. Yang terakhir adalah sebetulnya kita harus at the end semua harus bisa kita kuantitatifkan data tersebut. Karena dari situ ya. Nah, pada saat kita mengevaluasi model, kita sekarang bisa mengevaluasi model ya. Itu ada parameter yang mungkin tidak kita ketahui. Dan kita tidak bisa menganalisa secara detail. Jadi misalkan kandungan AU dan AG seperti di minggu lalu kan, dari model karena ini kan udah dihilir ya, jadi kita tidak lagi melihat proses pemborannya, tapi sudah bicara di estimasinya tadi itu. Jadi semacam audit atas model gitu ya. Saya kadang-kadang juga agak sulit menjelaskan prosesnya ini, tetapi ini akan dilakukan ya. Akan dilakukan oleh beberapa ini. Nah,
yang kemudian poin terakhir tadi ini, some risk are static, other over time. Jadi dari kalau yang beberapa risiko tadi ya, beberapa risiko kesalahan perhitungan itu sifatnya statik. Tapi ada juga yang sifatnya dinamik. Misalkan ketebalan. Pada batu bara, ketebalan lapisan batu bara itu merupakan dinamik ya. Apalagi kecuali kalau ya meskipun to be honest, saya belum pernah menemukan dalam model batu bara itu yang dia tuh eksak. Jadi kalau kita punya tebal lapisan batu bara seperti ini, misalkan tebalnya adalah 25 meter, kemudian kita set sebagai high grade, itu tidak berarti bahwa semua tebal semua itu high grade ya. Karena kita ingat dalam proses pembentukannya sangat tergantung dari suhu dan temperatur kan itu di situ. Artinya si tebal ini tidak semua serta-merta sampai semua tebal itu menghasilkan 25. Jadi kalau ngitung volume simpelnya panjang kali lebar kali tinggi ya. Kalau kita punya tingginya 25 meter ya, tingginya, kemudian lebar batu baranya ini kan at the end di batu bara sifatnya misalkan ada melensa seperti ini. Nah, yang tebal 25 meter ini kan kita sebagai high grade-nya. Jadi total mungkin total ada penambangan kita ini katakanlah ini dari 0 sampai 100 ya. Mungkin 25 kilo lah, 25 kilometer. Nah, tebal lapisannya ini kan juga tidak semuanya sama 25 meter pada jarak 25 kilo, ya kan? Bisa saja ada beberapa yang lebih tipis, tergantung dari proses pembentukannya. Kemudian dari 20 meter tadi itu tidak semuanya high grade gitu. Makanya kemudian ada istilah nodul-nodul batu bara, kemudian ada istilah saya lupa ya istilahnya. Itu ada di PTB itu ada satu ahlinya yang dia bisa mengidentifikasi posisi nodul. Nah, posisi nodul ini ya, jadi mudahnya kalau nodul tersebut dia kualitas batu baranya sangat rendah. Kalau dia tergali kemudian masuk sebagai yang reserve itu dalam satu ton 1 MBTU itu dianggap jadi berkualitas jelek karena kan kualitas batu yang bagus itu ketika dibakar dia itu sama kalorinya dan seterusnya. Terus kalau tiba-tiba ada di dalam yang kita jual tersebut kalori lebih rendah ya, itu akan berpengaruh pada harga yang kita jual. Gitu kira-kira. Nah, ini yang kita coba ya. Jadi tetapi beberapa lokasi itu tebalnya sudah konsisten ya. Pertanyaannya, kita akan men-step tebal 25 meter ya, untuk kita tambah secara seragam dengan ada risiko. Ini sama seperti itu. Dengan ada risiko bahwa pada bagian tertentu, jadi kalau misalnya di sininya tiba-tiba ada yang batu bara kualitas sedang dari tebal 20 meter tadi, karena misalnya ada lensa batu bara, maka pada bagian ini kan harus lebih tipis lagi. Atau untuk amannya, ya dari 25 meter ini kita pakai batas bawah. Oke, jangan kita ambil 25 meter, tapi kita ambil tebalnya misalkan dari 25 meter ini, ya ini 25 meter, kita potong aja atasnya 1 meter, 1 meter. Berarti kan total yang kita ambil, tebal batu bara yang kita tambang high grade itu 23 meter. 1 meter, sebetulnya sederhana, sebetulnya hanya seperti sederhana. Hanya 2 meter, tapi ingat 2 meter kali panjang. 2 meter kali 25 kilo berapa kubikasi yang hilang, yang tidak kita tambang. Nah, ini estimasi caranya kayak di situ. Ya. Kita sekarang yang kita lakukan itu kira-kira untuk mencari yang seperti itu. Oke. Nah, ketika kita melakukan evaluasi tadi itu ya, jadi mengapa risk itu kadang-kadang underestimate ya, underestimate di dalam satu proyek penambangan ya. Yang pertama kalau kita itu project fail to pay back capital investment. Jadi setelah dihitung cadangannya ternyata itu nggak menguntungkan lah kira-kira itu ya, nggak menguntungkan kira-kira begitu. Kemudian yang kedua ya, produk kita itu antara mil ini kan salah satu yang menjadi kita kan selalu ekspor ya, contohnya dulu kita belum punya mil ya.
mil itu selalu katanya harganya sangat mahal. Kemudian kalau kita jual barang mentah itu lebih murah. Tapi kemudian kan salah satu alasannya itu adalah itu could not deliver sufficient metal to mill. Jadi kalau kita buat mill, mungkin yang kita bayang itu kilang ya. Kilang Pertamina kan sejak zaman Belanda itu tidak banyak bertambah. Karena apa? Sumber minyaknya juga nggak bertambah. Nah, mill itu nggak dibangun-bangun dengan alasan logam ataupun mineral yang dibawa ke sana itu dibandingkan dengan cost mill yang dibuat itu tidak tidak menguntungkan gitu ya. Ya ini juga ya sebetulnya ada beberapa poin ya yang kenapa sih tidak dibangun ya. Sekarang kan baru mulai dibangun karena termasuk nanti menempatkan posisi millnya ini. Ya, apakah kenapa misalkan millnya nggak dibangun di Papua? Terakhir kan Freeport dia akan bangun di Surabaya ya. Jadi karena beberapa ya Surabaya itu kan di tengah. Jadi nanti kalau dia ngambil dari Papua, emas yang dari Kalimantan ataupun nanti yang dari Jawa itu diolahnya di situ. Kenapa juga dia tidak di barat ya? Ya karena di Jakarta ataupun misalkan di sebelah barat sana lagi, karena sumber mineral dari barat itu tidak segitu banyak dibandingkan dengan dari Indonesia Timur. Kira-kira itu. Jadi ini urutannya dari kegagalan proyeknya tadi itu ya. Kemudian, nah ini bagian dari sini, ini sudah bicara ke aspek penambangan, ke aspek geologi ataupun ke pertambangan. More body shape, more variable than expected. Jadi di kuliah kita minggu lalu kan kita menentukan thresholdnya itu akan sangat bervariasi ya. Jadi mudahnya seperti saya sampaikan tadi, bentuknya kira-kira seperti ini ya. Dalam satu tempat ternyata begitu mau diambil bentuknya menjadi tersebar seperti ini kira-kira gitu ya. Ini kan kalau dihitung volumenya lebih besar dibandingkan dengan yang. Nah, ini salah satu estimate risknya itu tadi. Jadi angka-angka di sini kan sebetulnya kalau kita lihat di minggu lalu seolah terpenuhi datanya, tetapi bisa jadi tidak terpenuhi, tidak memenuhi syarat ya, tidak melewati threshold yang kita tentukan. Kemudian yang berikutnya insufficient result of drilling ya. Nah ini bacanya kalau dari sini bisa lihat ke atas bahwa ketika data bore tidak cukup maka bentuk tubuh mineral tadi sendiri juga bisa jadi sangat variabel. Kenapa? Karena cost drilling itu sangat mahal kira-kira gitu. Saya masih ingat waktu itu saya diminta mengevaluasi mode ADA di Freeport, Modified Adjoint Deposition Area untuk tanggulnya. Jadi ada kekhawatiran bahwa tanggul tersebut tidak cukup stabil ya. Maka kemudian perlu dibuat evaluasi kestabilan tanggul yang sudah dibuat selama ini. Nah, terus saya sampaikan kalau kayak gitu kita mesti buat data bor itu tadi dari mulai sepanjang mode ADA. Cuman itu mungkin harganya mahal saya bilang. Terus Pak Wahyu Sunyoto bilang kalau di sini jangan bicara mahal katanya. Sekarang bicaranya kita benefit nih. Kita bicara benefit nih. Kalau itu dikeluarkan terus kita buat model tanggulnya, apa benefit yang Freeport terima kira-kira gitu. Demikian juga ketika kita meminta pemboran, jadi kan setiap blasting itu habis blasting kita buat lagi, mereka akan melakukan pemboran untuk menentukan arah ya ataupun besar ledakan tadi itu. Nah itu kita bicara ke K dan seterusnya. Nah terus kita sampaikan berarti setiap melakukan pemboran setelah melakukan peledakan dilakukan lagi pemboran untuk menentukan seberapa banyak ya alat peledak tadi, kemana arahnya. Karena kan sederhana saja, setelah peledakan, maka struktur batuan itu berubah. Nah, perubahan struktur batuan itu akan memiliki resiko terhadap kejadian longsor. Itu pernah kejadian. Jadi saya ingat 2003, waktu saya baru pulang, itu pertama kali saya diundang. 2008, diundang teman saya, almarhum Pak Iwan Setiawan, untuk membuat model itu. Ya, kemudian karena sebetulnya mereka punya banyak software, tapi yang menjadi pertanyaan itu kan sebetulnya bagaimana memilih software yang digunakan. Jadi tugas saya waktu itu
membuat semacam SOP. Jadi pasca pemboran, patut diledakkan, pasca peledakan kemudian nanti diambil si material bibitnya, lalu kemudian dibuat lagi model geologinya untuk peledakan selanjutnya. Nah, proses itu akan sangat memerlukan kembali drilling. Pertanyaannya kan seberapa banyak drillingnya dari data yang ada, artinya simpelnya begini, kalau ini suatu areal tambang, ya, tambangnya kan Freeport tahu lah bentuknya bulat seperti ini, diledakkan di sisi bagian ini, misalkan. Kalau meledak nih, ambil dia turun ke bawah. Nah, akibat ledakan ini kan kalau dilihat dari struktur batuannya, tadinya yang sangat lapisannya seperti ini ada kekar-kekarnya. Eksposur dari peledakan ini, maka dia akan merubah kekar di bawahnya tadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita untuk meledakan berikutnya ya? Karena kan yang diharapkan itu adalah istilahnya itu yang optimum ya, ledakan, termasuk nanti sampai kepada besaran materi yang terangkut. Simpelnya kalau materialnya, pertanyaan kan kalau materialnya sangat hancur, kecil-kecil, maka proses pengangkutannya akan berkali-kali. Tapi kalau dia bentuknya boulder yang kita ambil, masuk ke kerasannya itu langsung dapat masih lebih mudah. Kira-kira itu. Nah, pemilihan jumlah bor ini itu yang kemudian kita modelkan. Ya. Ini dalam proses penambangan, dan di situ kan soal kita juga masih cadangan. Jadi selalu diupdate berapa besar yang kita datang tadi. Nah, dari situ sebetulnya kalau kita turunkan lagi ke bawahnya, berarti kan kita harus mengetahui geological variability understood. Jadi tipe litologinya, ataupun kemarin minggu lalu kita bahas AU dan AG-nya, AU dan seterusnya, itu mungkin kita belum tahu seperti itu tadi. Turunnya lagi ya, berarti ini kekurangan knowledge kita dalam geostatistik. Ya. Ini kan kita coba, berarti kita belum kurang cukup. Dan itu kan sangat terkait ya. Geostatistik kan kalau bicara statistik, semakin banyak data, confidence level akan semakin tinggi karena kita akan semakin mudah mendapatkan jadi misalnya kalau dalam kan sederhananya lah, kalau kita satu kelas anak S1 misalkan jumlahnya 50 orang, kemudian ditanya berapa sih rata-rata tinggi anak S1 ya di jurusan pertama pun dan geologi, kalau 51 kan jumlahnya tinggal tinggal tanya satu-satu kan, kira-kira gitu. Tapi kan di alam nggak begitu kan. Yang kita lihat ada beberapa parameter tadi. Nah, artinya kan kemudian kita lakukan sampling. Ketika sampling yang kita lakukan dari 51 orang, kemudian kita ambil beberapa orang, ya apakah 5 orang gitu misalkan. 5 orang itu harus mewakili satu populasi. Itu yang kita sebut sebagai MI. Oke. Ya, yang berikutnya adalah ya manajemen tidak memiliki skill ya untuk mengevaluasi itu. Ini ya sangat jarang lah ya. Kemudian manajemen reward project going ahead, time on budget. Nah ini jadi munculnya poin yang ini ya sangat dipengaruhi poin yang di bawahnya. Ya. Ketika ya makanya kalau kita melihat perusahaan pertambangan menengah ke bawah, begitu dia nambang, yang penting yang dikejar kan tebal batu baranya. Kalau batu bara itu kan banyak kejadian di lahat ya. Dikejar aja pokoknya arahnya ke sana terus dikejar. Kadang-kadang batas jenjangnya itu juga sudah banyak yang dilanggar kira-kira begitu. Karena apa? Karena memang budgetnya juga sangat terbatas ya. Kira-kira itu. Nah, yang terakhir border on sale and focusing to short term sale price. Nah, poin ini seperti saya sampaikan tadi, jadi ketika harga timah naik, itu timah ngambil dari low grade sampai dari high grade sampai ke low grade-nya diambil semua. Tapi ketika harga timahnya turun, maka dia nggak ambil. Nah, proses ini sebetulnya akan berpengaruh pada saat kita menentukan resiko ya, pada saat menentukan cadangan yang akan kita ambil. Itu disebut sebagai risiko. Jadi poin yang jelaskan ini adalah resiko-resiko yang akan dihadapi pada saat dari model yang kita produksi, yang kita hasilkan untuk kemudian lakukan eksploitasi. Kira-kira itu. Ini poin-poinnya yang sangat penting untuk diketahui. Oke. Nah, dari poin tersebut ya, dari
poin tersebut. Kemudian kita melihat ya ini jadi di JORC ya, JORC ini sudah pakai kode ya yang tahun 2012 ya. Oke. Dan di dalam estimasi cadangan yang digunakan di kita itu menggunakan standar apakah dia tereka, kalau dia kompleks dan seterusnya. JORC sebenarnya ada di sini sebentar ya. Kemudian yang itu disederhanakan, saya juga kurang tahu kenapa kok tiba-tiba dari RIS tersebut ya kemudian disederhanakan menjadi poin-poinnya itu menjadi sangat sederhana ya, jauh lebih sederhana dibandingkan dengan yang ada yang nggak ada. Jadi misalkan dia hanya menyebutkan kalau dia kompleks maka menggunakan perhitungan A. Kalau dia dan itu sebenarnya dari sini. Ya. Itu sebetulnya datang dari titik ini. Jadi ada kriteria ya. Ya, ini contohnya. Jadi di ORC ini ya ketika ya. Oke. Jadi kriterianya orientasi dari data terhadap geologi struktur, konsekuensinya adalah moderat ya. Ini adalah sampling data dan tekniknya. Jadi di dalam menentukan ini nanti ada senior geologis, ada junior geologis, ini ada berbagai macam ya. Kriterianya ada cukup banyak ya, ini contohnya saja. Dia punya di kita hanya dibagi menjadi 3 ya. Apakah dia struktur geologinya kompleks, struktur geologinya moderat, sama struktur geologinya jadi mudahnya di dalam area penambangan tersebut tidak ada struktur geologi misalkan ya. Ya, itu maka termasuk kategorinya low. Ini junior geologis juga sudah bisa. Nah, contoh yang di sini adalah orientasi data tersebut ya. Itu moderat ya, ini moderatnya datanya. Ya. Orientasi data dan struktur geologi jadi ada hubungannya. Kemudian seluruh lubang bornya vertikal ya. Ya, seluruh lubang bornya vertikal. Kemudian resikonya di sini ada daik ya. Ada vertikal daik ya. Dan kemudian kita bisa lihat bahwa volume mungkin underestimate dari vertical drilling. Jadi di model tersebut ya, itu ada daik ya. Daik kan bentuknya seperti ini ya. Jadi ketika di bornya seperti ini ya, kemudian kan batu baranya misalkan di atas ini kalau contoh batu bara. Maka yang matang sempurna itu tidak merata ya. Terus kemudian di sini juga kita nemu bawahnya lagi misalkan ini kan terbentuk batu bara. Tapi proses pematangan ke sebelah sini ya itu tidak begitu bagus ya. Makanya kemudian sporadic intersected volume mungkin underestimate. Jadi volumenya itu di bawah dari yang dihitung sebelumnya. Itu. Ini kita bisa lihat di cadangan. Kemudian untuk itu ya maka perlu dilakukan kontrol ya. Kontrol apa yang perlu kita lakukan? Ya. Oke. Oke ya. Kontrolnya adalah melakukan magnetic survey ya. Magnetic survey dari 12 non vertical hole yang dicanangkan sebelum akhir tahun. Ini adalah evaluasi tambahannya. Konsekuensinya moderat, likelihood-nya itu possible. Likelihood ini ada pendekatan statistiknya. Kemudian risk ratingnya dari medium. Ya. Jadi di dalam perhitungan cadangan itu ada risk rating. Ya. Rating dari resiko yang mungkin muncul pada saat kita melakukan perhitungan. Oke, dari situ ya, kemudian dibuatlah kira-kira. Jadi misalkan untuk menentukan yang risk rating ini, ya, apa sih parameternya? Mudahnya begitulah. Ya, di sini dibuatlah increasing time resource money dan complexity terhadap penurunan terhadap resiko ya. Jadi kalau makin ke atas ya, ini ketidakpastiannya semakin tinggi, maka dia semakin
kompleks ya. Dan apa yang diperlukan itu adalah drilling tekniknya. Jadi yang biru-biru ini adalah dari teknik pengumpulan data. Ini informasi tambahan yang harus dilakukan untuk mengevaluasi cadangan yang sudah dihitung. Ya, kira-kira itu. Jadi tidak semuanya perlu kita lakukan ya, tergantung dari informasi yang kita terima. Kira-kira gitu. Ya. Kemudian reportingnya ya, reporting exposure results-nya ya di informasi yang ada di sini. Kemudian yang 8 ini kan cut-off parameter. Sudah sebelumnya kita bahas. Parameter berapa sih akan kita tarik sebagai batas minimumnya. Oke, ini adalah resiko ya, resiko terhadap ya upaya yang perlu kita lakukan ya. Ini dari GORC Code 2012 ya. Dan warnanya ini ya item code setting, blue itu rendah resikonya, medium itu green, high itu orange, dan extreme itu red ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika bacanya gitu, ketika data spacing-nya semakin jauh, maka resiko ya, resiko estimasinya ya, resiko perbedaan, kita bicara resiko perbedaan antara yang diestimasi dengan yang terukur nanti itu semakin tinggi, semakin besar. Ini yang kira-kira banyak seperti itu. Jadi data spacing ini kalau kita mendapatkan berapa, jauh jaraknya berapa sih jarak titik bor ya, dari luasan sekian, misalkan luasan tadi 25 km, jarak bornya hanya di 25 km satu titik bor, maka itu sangat tinggi. Tapi kalau data titik bornya misalkan turun menjadi beberapa titik ya, naik ya, dari 2 menjadi 10, maka si merah ini akan bergeser, data spacing ini ya akan bergeser. Jadi ini cara melakukan evaluasi ya atas apa istilahnya tuh resiko yang akan kita munculkan. Oke, tahapan kedua ya itu adalah Ibu Eko. Tahapan kedua adalah evaluation rows to diligence. Oke, ya. Kita teruskan ya. Oke.